Allah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, saufa nuslihim, kami akan membakar mereka, memanggang mereka, naran, dengan api. Kullama nadijat, setiap kali matang atau gosong, setiap kali telah matang atau gosong, juluduhum, kulit mereka, baddalnahum, maka kami ganti mereka juludan, dengan kulit-kulit ghairaha, yang bukan kulit sebelumnya, yakni dengan kulit-kulit yang baru. Liyazuqul azab, agar mereka merasakan siksa. Innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah kana azizan hakima, dia adalah zat yang maha aziz, zat yang maha menang. Artinya maha aziz, maha menang, zat yang maha, tidak ada satupun yang dapat menghalang-halangi apa yang menjadi kehendaknya. Hakiman, lagi zat yang maha bijaksana dalam segala perbuatan dan keputusannya. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ayat 56 merupakan tahdid, wa'id, merupakan ancaman bagi seluruh orang-orang kafir. Jadi ayat ini lebih umum daripada cakupan ayat sebelumnya, di mana ayat sebelumnya juga mengancam, tetapi cakupannya hanya pada orang-orang ahli kitab, khususnya orang-orang Yahudi. yakni ayat yang ke-55, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faminhum man amana bihi wa minhum man sadda'an, maka di antara mereka ada yang beriman kepada Rasulullah, atau sebagian tafsir mengatakan kepada Ibrahim, wa minhum man sadda'an, dan ada di antara mereka yang berpaling, tidak mau beriman. Wa kafa bi jahannam sa'ira, dan cukuplah neraka jahanam sebagai tempat yang dinyalakan untuk mereka. Jadi pada ayat 55 secara khusus ancaman Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada ahlul kitab, kepada Bani Israel, orang-orang dari kalangan Bani Israel yang mengingkari, mengkafiri nabi-nabi mereka, termasuk juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ayat 56 berbicara secara lebih umum, secara lebih general, berkaitan dengan semua orang kafir. Karena sebagaimana yang sudah kita pahami bahwa al-kuffar, orang-orang kafir ini banyak golongannya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang disebut dengan ahlul kitab juga disebut dengan kafir, karena mereka tidak beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kafir. Sekalipun mereka beriman kepada Allah, beriman kepada para nabi-nabi mereka sendiri, sepanjang mereka menolak kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah kafir. Sedangkan orang-orang di luar ahli kitab, di luar ahli kitab, yakni orang-orang yang beragama selain Yahudi dan selain Nasrani, dan tentunya juga selain Islam, maka mereka juga kafir. Ada yang kekafirannya karena musyrik, karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Ada yang kekufurannya karena mengingkari adanya Tuhan,
secara keseluruhan, secara total, tidak ada Tuhan. Ateis. Ada yang kekafirannya karena mengingkari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pokok kekufuran, atau pokok kekafiran ini dapat dikembalikan kepada takdzibur Rasul, mendustakan Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang mendustakan Rasulullah, maka dia kafir. Siapa saja yang kafir pasti mendustakan Rasulullah, tidak ada yang tidak. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mesti iman kepada Allah, iman kepada para nabi dan kitab-kitab mereka misalnya, tapi tetap kafir karena mendustakan Rasulullah. Orang-orang ateis kafir karena jelas tidak hanya mendustakan Allah, tapi juga mendustakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang musyrik juga kafir karena sudah barang tentu juga mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah dengan Al-Quran dan Sunnahnya telah menegaskan bahwa Allah tidak ada sekutu bagi dia. Maka bagi orang musyrik mendustakan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula para penganut agama yang lain, penganut keyakinan-keyakinan yang lain, penganut aliran-aliran yang lain, yang di dalamnya ada pendustaan terhadap Rasulullah, meski dalam satu ayat saja, meski dalam satu hukum saja yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah kafir. Misalnya ada orang meyakini bahwa ada pihak yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan. Jadi ketika ada seorang manusia punya sebuah ideologi atau punya sebuah paradigma bahwa ada selain Allah yang punya hak untuk membuat hukum halal dan haram, menetapkan hukum, maka ini juga bagian dari kufur, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa tidak ada yang berhak untuk menetapkan bahwa satu perbuatan atau satu benda ini baik dan buruk, ada pahala, ada siksanya, ini hukumnya halal atau hukumnya haram dalam bahasa agama, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula orang yang mendustakan hanya satu ayat saja dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dia mendustakan dan tidak percaya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan sholat, maka kufur. Meskipun dia sholat, saya sih sholat, tapi saya itu sebenarnya nggak percaya atau nggak yakin dengan sholat, tapi saya merasakan ada kenyamanan di dalam sholat. Sholat ini paling tidak menggerakkan otot-otot kita, menggerakkan tubuh kita jadi sehat. Jadi saya mendapatkan manfaat dari situ. Meskipun sholat, dia kafir karena dia tidak percaya kalau itu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mendustakan misalnya adanya hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri di dalam Islam, ada hukum percayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan hukuman berupa cambukan 100 kali bagi orang yang secara hukum, secara pengadilan sudah dibuktikan bahwa dia berzina dan dia belum pernah menikah.
total ayat-ayat Quran. Jadi mengingkari satu ayat itu sama saja mengingkari keseluruhannya. Seperti halnya mengingkari satu nabi sama dengan mengingkari seluruh nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa iman kepada para nabi itu satu kesatuan. Kita tidak bisa hanya beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Saya percaya Rasulullah itu seorang nabi dan rasul, tapi saya tidak percaya kalau nabi A, nabi B itu nabi. Saya nggak percaya kalau itu. Nah misalnya, padahal itu namanya disebut oleh Quran. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi yang lain yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, dia tidak yakin, dia tidak percaya, maka kufur juga. Sebagaimana orang Yahudi Nasrani yang hanya mengimani atau mempercayai nabinya saja, tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW, juga kufur. Kembali kepada ayat tadi, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Jadi seperti yang saya sampaikan, mengutip apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Faisal Tafriqah bainal Islami wa Zandaqah, di mana bahwa pangkal kekufuran itu adalah takdzibur Rasul, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendustakan Rasul pasti dia kafir. Siapa yang kafir pasti ada unsur pendustaan kepada Rasulullah. Tidak ada yang tidak, pasti begitu. Ini kaidah muttaridah. Ini kaidah yang berlaku dan bisa dibolak-balik dari belakang ke depan, dari depan ke belakang. Siapa yang kafir pasti mengingkari Rasulullah atau mendustakan Rasulullah. Siapa yang mendustakan Rasulullah pasti dia kafir. Jadi begitu. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Oleh karena itu maka ketika Quran mengatakan innalladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, ini mencakup seluruh orang yang kafir sejak zaman nabi-nabi terdahulu hingga zaman Nabi Muhammad SAW dan hingga hari kiamat nanti. Siapa yang mengkafiri ayat-ayat kami, berarti mencakup seluruh orang kafir. Saufa nuslihim nara, kami akan panggang mereka naron, di atas api. Jadi mananya nusli sholat, yasli atau asla yusli, mananya adalah syai'ul lahmi 'alan nar, yaitu memanggang daging di atas api. Jadi contohnya kalau kita sehari-hari ya seperti bikin sate, itu namanya membakar daging. Bahasa Arabnya nusli, maknanya kami membakar daging. Saufa nuslihim nara, kami akan bakar mereka naron, di atas api. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali sudah gosong. Nadija itu maknanya matang. Kalau buah itu sudah sampai matang, berarti maknanya sudah sampai puncak kematangannya. Kalau dilanjutkan busuk. Kalau kita masak sudah sampai tingkat kematangannya. Kalau dilanjutkan bisa kosong, atau mungkin kalau nasi garing atau jadi bubur. Jadi nadijat maknanya adalah sudah sampai puncaknya. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali gosong atau matang, maknanya sudah mentok terbakarnya, juluduhum, kulit-kulit mereka, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit-kulit baru. Jadi maknanya setiap kali kulit itu gosong, kulit itu sudah hangus terbakar, habis terbakar oleh Allah, a'udzubillah min dzalik, ditumbuhkan lagi kulit-kulit baru. Kenapa kok ditumbuhkan kulit-kulit baru? Quran mengatakan liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan siksanya. Karena kulit inilah yang kemudian menjadi perantara
sampainya rasa sakit ke sekujur tubuh kita. Jadi sel-sel kulit ini, saraf-saraf kulit inilah yang kemudian mengantarkan rasa sakit ke sekujur tubuh kita. Maka ketika seseorang misalnya melakukan penyiksaan, biasanya disiksa dengan cara sobek-sobek kulitnya, atau disumut, dicos pakai api kulitnya, atau kemudian ditusuk-tusuk kulitnya. Nah ini, maka rasa sakitnya sampai kemana-mana, karena saraf-saraf kulit ini ada saraf-saraf yang sangat sensitif sekali. Nah, maka azab Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir, naudzubillah min dzalik, ini akan dirasakan oleh orang kafir untuk selamanya dan tidak pernah berkurang. Tidak pernah berkurang. Kenapa? Karena setiap kali kulit itu ngelupas, hilang, habis, terbakar, diganti oleh Allah dengan kulit yang baru. Begitu seterusnya sampai waktu yang tidak ada batasnya. Bisa kita bayangkan betapa sakitnya. Kulit kita ini kalau ngelupas, misalnya jatuh dari sepeda motor ngelupas, itu sakit perihnya luar biasa, kena aspal itu. Begitu kan. Nah, itu kalau nanti lama-kelamaan kulitnya sudah putus, tumbuh kulit baru, sudah nggak sakit, sudah mulai enak. Nah, bagaimana kalau kemudian setiap kali kulit yang lama ini habis, tumbuh kulit baru, dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah, diganti oleh Allah dengan kulit yang baru lagi. Liyadzuqul adzab, tujuannya agar mereka terus menerus bisa merasakan azabnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini akibat dari kekufuran, menunjukkan bahwa azabnya orang yang kafir ini abadal abidin, selamanya. Karena ayatnya mengatakan setiap kali kulit itu hangus, ganti kulit baru. Setiap kali kulit itu hangus, ganti kulit baru. Berarti maknanya selamanya. Innallaha kana azizan hakimah. Kemudian di penutupan ayat 56 Allah katakan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha aziz. Apa maknanya aziz? Tadi kita sampaikan, aziz itu maknanya zat yang kehendaknya tidak ada satupun yang dapat menghalang-halanginya atau menggagalkannya. Kalau kita manusia, kehendak kita bisa gagal karena berbagai hal, karena faktor alam, karena ditipu oleh manusia, karena kita kalah dengan manusia yang lain, sehingga kehendak kita, keinginan kita gagal, tidak bisa tercapai. Sedangkan Allah azizan, zat yang keinginannya tidak pernah ada yang bisa untuk menghalang-halangi. Jangankan menggagalkan, menghalang-halangi saja tidak ada. Hakiman, lagi zat yang maha bijaksana. Jadi melalui ayat ini Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa loh kok bisa begitu? Ya, karena Allah maha aziz. Maknanya tidak ada satupun yang bisa menghalangi kehendaknya Allah. Sehingga ketika Allah menginginkan untuk mengazab orang kafir seperti ini, setiap kali kulit habis ganti kulit baru, tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah seperti itu. Maknanya akan terus terjadi karena tidak ada yang menghentikan, dan tidak mungkin ada yang bisa menghentikan. Hakiman, lagi zat yang maha bijaksana. Artinya apa yang dilakukan oleh Allah itu bukan kezaliman, bukan perkara yang keliru, tetapi itu adalah kebijaksanaan dari Allah. Dia zat yang maha mencipta, dia zat yang maha memberi,
Dia zat yang maha mengatur, jadi terserah dia bagaimana dia menetapkan hukuman bagi orang yang kafir yang di dunia telah diberikan peringatan oleh Allah, diberikan bukti-bukti kebesarannya, diberikan bukti-bukti kebenaran nabinya, tapi menolak, tapi tidak mau menerima, maka Allah menetapkan hukumnya sesuai yang dia kehendaki. Tidak ada yang dapat untuk menghalanginya, dan dia adalah zat yang maha bijaksana. Tidak ada kezaliman dalam segala perbuatan dia. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi ini sungguh ancaman yang sangat mengerikan bagi orang-orang kafir. Seperti kebiasaan di dalam Al-Quran, ketika Allah menyebut orang kafir, azabnya orang kafir, maka biasanya Allah mengiringinya dengan orang iman dan pahala yang akan diberikan kepada mereka. Begitu senantiasa di dalam Quran. Ketika Allah menyebut-nyebut pahalanya orang beriman, biasanya juga Allah akan menyebut siksanya orang-orang yang kafir. Oleh karena itu pada ayat 57 Allah melakukan muqabalah, melakukan sebuah perbandingan. Maknanya memperlihatkan kepada kita bagaimana perbandingannya kalau orang kafir seperti ini, lalu bagaimana dengan orang mukmin. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan penjelasan iman kepada siapa, menunjukkan bahwa maksudnya adalah iman kepada semua yang wajib diimani, mulai dari iman kepada Allah, iman kepada para nabi, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada para malaikat, iman kepada surga neraka, dan iman pada semua yang ditetapkan oleh Allah untuk wajib diimani. Orang-orang yang beriman, kata Allah, wa amilus salihati, dan mereka beramal soleh. Senantiasa di dalam Quran ketika Allah menyebut iman, maka senantiasa digandengkan dengan amal soleh. Ini menunjukkan bahwa iman itu mengkonsekuensikan amal soleh. Amal soleh itu artinya apa? Amal soleh itu artinya, seringkali orang memahami amal soleh itu zakat, puasa, haji, umroh, sedekah. Betul, itu amal soleh, tapi bukan itu saja. Ketika dibatasi itu saja keliru. Begitu. Kita lihat ayat-ayat sebelumnya, orang-orang Yahudi ya itu kafir dan mereka perbuatannya buruk, merupakan lawan dari perbuatan yang soleh, amal yang soleh. Amalnya buruk orang Yahudi. Nah, apa wujud amal buruknya mereka? Ya, mereka biasa memalsukan ayat Allah, biasa mereka melakukan riswah atau suap, biasa mereka macam-macam, riba, begitu. Jadi amal soleh itu berarti mananya secara global bisa kita manai amal soleh itu artinya adalah mengikuti apa yang menjadi ketetapan Allah, melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya Allah, perintahkan oleh Allah. Tidak zina, tidak mengambil riba, tidak berjudi, tidak minum khamar, tidak mengambil money politik, tidak melakukan money politik, riswah, suap. Itu juga amal soleh.
karena meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu seterusnya. Nah, jadi amal soleh ini bukan kemudian terbatas pada sholat, zakat, puasa saja misalnya ya, tetapi mencakup semua jenis amal soleh. Sehingga maknanya orang yang beriman itu konsekuensinya adalah at-taqayyud bil ahkam asy-syar'iyyah, terikat dengan hukum-hukum syariat. Jadi perbuatannya mengikuti panduan hukum syariat. Karena itu maka di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidaklah beriman seorang dari kalian hatta takuna hawahu, hingga hawa nafsunya, mananya kecenderungannya, seleranya, kehendaknya, taba'an lima jitu bihi, mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasulullah. Jadi mananya orang bisa dikatakan beriman bila mana perbuatan-perbuatannya diselaraskan dengan hukum-hukum Allah. Jadi ini bermakna bahwa seorang beriman itu tidak boleh menganut sebuah paham yang disebut dengan paham misalnya kebebasan. Oh, ini kan kebebasan. Tidak ada, orang beriman tidak boleh haram dan bertentangan dengan keimanannya ketika dia menganut ideologi freedom, kebebasan. Kenapa? Karena di dunia tidak ada yang bebas. Bagi orang beriman semuanya, kalau nggak ada pahalanya, ada siksanya, atau minimal tidak dosa dan tidak berpahala, mubah. Dan itu Allah yang menetapkan ini. Tidak berpahala dan tidak dosa, Allah yang menetapkan. Ini dosa, Allah yang menetapkan. Ini berpahala, Allah yang menetapkan, bukan manusia. Sehingga bagi seorang mukmin tidak ada yang namanya paham kebebasan dalam dirinya. Yang menjadi acuan bukan kebebasan. Begitu pula nggak ada paham-paham yang kita sebut dengan paham hak asasi manusia seperti yang dipahami oleh orang Barat, yang memang dia tidak beriman kepada Allah, sehingga seringkali kata-kata hak asasi manusia ini digunakan untuk menolak syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal ada orang berzina, menurut syariat Allah diapakan hukumannya? Kalau dia sudah pernah menikah dan berhubungan badan dalam ikatan pernikahan, lalu dia berzina, entah masih menikah atau sudah putus ikatan pernikahannya, yang jelas dia sudah pernah menikah dan berhubungan badan dalam ikatan pernikahan, kemudian dia berzina, disebut dengan zina muhsan, maka hukumannya adalah dihukum mati, dirajam alias dilempari batu sebesar genggaman tangan sampai mati. Kalau dia belum pernah menikah, hukumannya cambuk 100 kali seperti disebut oleh Quran surat An-Nur ayat yang kedua. Jadi kalau kita kemudian menggunakan apa yang orang sebut sebagai hak asasi manusia, maka kita akan mengatakan, wah, ini bertentangan dengan hak asasi manusia. Dia berzina dan tidak merugikan siapapun. Begitu. Bagi orang mukmin tidak ada ungkapan seperti itu. Ucapan dan ungkapan seperti itu tidak ada, dan itu bertentangan dengan keimanannya, karena keimanannya meniscayakan untuk mengatakan orang berzina hukumannya begini. Menurut Allah zina itu haram, menurut Allah zina itu perbuatan yang keji, dan Allah menetapkan hukumannya begini. Jadi misalnya seperti itu. Jadi itu yang harus kita pahami dari makna amal soleh. Jadi bukan hanya dibatasi sudah amal soleh, artinya yang penting sudah zakat, sudah puasa, sudah haji, tapi tidak pernah mempedulikan apakah dia itu berpemahaman
yang berkonsekuensi menolak terhadap hukumnya Allah. Dia tidak pernah memikirkan itu. Dia juga tidak pernah memikirkan apakah dia sudah menjalankan apa yang menjadi konsekuensi dari diterimanya amal sholat, zakat, puasanya. Apa misalnya? Kehalalan pemasukannya, kehalalan uang yang dia gunakan dalam sarana beribadah kepada Allah. Koja kaji bahasa Jawanya, ya. Koja kaji artinya haji berkali-kali, pulang pergi umroh, misalnya seperti itu. Sedekah banyak, jutaan, ratusan juta, tapi mohon maaf ya, uangnya dia dapatkan dari cara-cara yang tidak halal, maka hajinya atau umrohnya atau sedekahnya ya tidak ada gunanya. Karena orang yang punya harta haram itu ketika dibuang sama saja membuang kotoran. Membuang kotoran kan tidak ada pahalanya. Dan orang yang membuang kotoran itu tidak bisa dikatakan itu orang yang dermawan. Kalau kita membuang sampah, apa ada orang mengatakan wah itu orang dermawan, sampahnya dibuang? Kan tidak ada. Jadi begitu maknanya. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Walladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi maknanya begitu, beramal saleh seperti yang tadi kita sampaikan. Sanudkhiluhum jannat. Kami akan masukkan kepada mereka, kami akan masukkan mereka jannatin, surga, kebun-kebun, yakni taman surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya al-anharu, sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya untuk selamanya. Lahum fiha azwajum mutahharah, bagi mereka fiha, di dalam surga itu, azwajun, pasangan-pasangan, mutahharatun, yang suci. Wa nudkhiluhum dhillam dhalila, dan kami masukkan mereka ke dalam naungan yang sangat sempurna. Dhillam dhalila, naungan yang sangat sempurna, yakni surga-surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ada satu hadis yang menceritakan tentang orang yang paling terakhir masuk surga. Jadi ada hadis-hadis yang menceritakan tentang orang yang paling akhir masuk surga. Ini untuk menggambarkan surga itu seperti apa. Orang ini sudah paling terakhir masuk surga. Ketika dia dimasukkan ke dalam surga, dia itu bahasa Jawa Solonya gojag-gajag, arep mlebu apa ora, arep mlebu ora. Dia mengatakan, ya Rabb, imtala'at, wahai Tuhanku, sudah penuh, saya manggon ning, katanya begitu. Kemudian dia disuruh masuk, ya, dikatakan kepada dia, masuk saja. Lalu dikatakan kepada dia, bagimu tempat tinggal yang lebih luas daripada langit dan bumi. Jadi maknanya surga ini tidak bisa diukur dengan ukuran-ukuran manusia, sebagaimana neraka juga tidak bisa diukur dengan ukuran-ukuran manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain menggambarkan bahwa nikmat-nikmat yang dirasakan oleh manusia di seluruh dunia hari ini, yang Allah berikan kepada manusia di dunia, ketika dibandingkan dengan nikmat-nikmat di akhirat besok, itu perbandingannya seperti apa? Nabi menggambarkan seperti orang yang mencelupkan jari telunjuknya ke laut, lalu diangkat, yang basah-basah itulah gambaran nikmat di dunia, sisanya yang di laut itulah nikmat surga. Jadi
karena saking tidak bisa digambarkan nikmat surga itu bagaimana, maka Nabi ya menggambarkannya seperti itu. Jari kita celupkan ke laut, cep, lalu angkat, maka ibarat kenikmatan yang didapatkan oleh manusia di dunia ini seluruhnya dikumpulkan jadi satu, itu hanya basah-basah yang nempel di tangan kita. Sedangkan kenikmatan yang sesungguhnya itu diibaratkan dengan diibaratkan dengan air laut yang mana sebelumnya jari kita celupkan. Jadi tidak bisa dibandingkan dan tidak bisa diukur, begitu. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, jadi dua ayat ini memberikan penjelasan kepada kita tentang adanya dua golongan di akhirat nanti, golongan kafir azabnya naudzubillah min dzalik, dan golongan mukmin azabnya pahalanya, nikmatnya masya Allah tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, sudah adzan Isya, kita akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.